Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Mayang Pertiwi, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan lanjutan materi mengenai Odoo, yaitu lebih tepatnya terkait navigasi Odoo. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu database, lalu kedua the view chart, ketiga developer mode, lalu keempat view metadata, kelima search view, keenam filters, ketujuh group by, dan terakhir terkait date format dan separator. Selanjutnya kita menuju ke laman Odoo dengan menuliskan alamat yaitu localhost 8069-web-login. Nah, di sini teman-teman dapat memasukkan email serta password yang telah dibuat sebelumnya. Namun, apabila teman-teman belum memiliki akun, maka bisa menuliskan manage database. Lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mengeklik create database. Nah, di sini bisa memasukkan database yang diinginkan, kemudian email bisa ditulis admin, kemudian juga password, phone number ini tidak perlu diisi, lalu lanjut ke bahasa Inggris, dan country Indonesia gitu. Dan terakhir jangan lupa untuk menceklis demo data, karena di sini kita akan mencoba praktik bersama data yang disediakan. Selanjutnya tinggal klik continue. Namun karena di sini saya telah membuat sebelumnya, maka saya tinggal mengklik db_navigasi, yaitu nama database yang telah saya buat. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, di mana telah terdapat berbagai macam modul. Di sini saya akan mencontohkan untuk aktivasi dari modul sales. Langsung aja klik activate. Kemudian di situ juga tampak berbagai modul yang tulisannya upgrade, di mana itu modul yang berbayar, sehingga untuk praktik kali ini kita bisa memilih modul yang gratis dengan mengklik tombol activate seperti itu. Nah, berikutnya setelah tampilan seperti ini, kita bisa coba untuk cek di bagian pojok kanan atas, di mana ini terdapat berbagai menu yang dinamakan dengan view chart. Nah, yang pertama yaitu terkait list. Di sini data-data akan berjajar seperti list, yaitu berbaris dari atas ke bawah. Lalu jika kita mengeklik Kanban, ini akan berbentuk seperti kartu. Nah, adapun yang ketiga yaitu kalender. Di sini kalender view menyediakan garis-garis waktu dan juga tampilan jadwal untuk data menampilkan catatan sebagai acara dalam kalender, baik itu harian, mingguan maupun bulanan. Selanjutnya yaitu pivot. Pivot table ini untuk merangkum, mengelompokkan, atau juga bisa mengeksplorasi hingga mempresentasikan hasil analisa data. Selanjutnya yaitu graph. Nah, di sini akan tampak grafik yang memberikan tampilan grafis dari data, baik itu bentuknya diagram, diagram batang, diagram lingkaran, maupun diagram garis. Oke, ini kita bisa juga coba ganti diagramnya, nanti tampak seperti ini. Nah, berikutnya yaitu kita ingin coba untuk mengaktifkan developer mode. Jadi, seperti yang teman-teman tahu sebelumnya, bahwa tidak semua fitur yang ada di Odoo itu bisa diakses secara free. Nah, tapi kita bisa coba untuk menggunakan fitur developer untuk mengetahui proses dari fitur secara lebih detail, sehingga bagi seorang administrator itu sangat berguna karena kita bisa berperan sebagai developer. Nah, itu caranya dengan menuju ke menu, lalu klik setting, dan nanti akan muncul di barisan paling bawah yaitu developer tools. Selanjutnya klik aja activate di developer mode. Nah, terdapat berbagai cara juga. Teman-teman bisa juga dengan langsung menambahkan tulisan yaitu debug sama dengan 1 pada kolom tersebut itu, sehingga akan muncul hasil yang serupa. Nah, ketika developer mode ini udah aktif, tandanya itu ada lambang kumbang yang ada di sini itu, sehingga setelah muncul the developer tools ini artinya fitur yang kita gunakan ini sudah masuk dalam mode developers. Selanjutnya kita kembali ke menu awal yaitu sales. Nah, di sini akan muncul tampilan berikut, lalu kita ingin melihat secara detail. Tinggal klik aja. Nah, di sini adalah contoh dari quotation, di mana kita ingin melihat view data
Lalu kita bisa memilih lambang kumbang ini dan kita bisa scroll hingga menemukan view metadata. Nah, ini dia. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari view metadata, di mana hal itu dapat digunakan untuk mengetahui detail informasi suatu dokumen. Misalnya dari nomor ID, siapa yang membuatnya, kapan terakhir itu diubah, kapan terakhir itu diedit, dan juga histori setiap pembuatan dokumen. Lalu, kita tinggal klik OK aja. Berikutnya yaitu kita ingin melihat yang namanya search view. Nah, search view itu sendiri memiliki kemampuan untuk melakukan pencarian yang ada di dalam modul-modul. Fitur ini juga digunakan di setiap modul yang ada di Odoo karena pengguna bisa melihat bagaimana sih cara penggunaannya pada gambar yang ditampilkan gitu. Nah, sebagai contoh saya ingin mencari kata ready. Di sini akan muncul ready itu bisa dicari dari order, customer, salesperson, dan sebagainya. Lalu saya pilih search order for ready. Oke, nanti akan muncul sortir seperti ini. Kemudian kita bisa juga untuk melakukan filter. Ya, di sini bisa diubah filter my quotation, quotation aja, atau mungkin sales order, seperti itu. Nah, mungkin jika secara general tidak kita filter akan muncul list data yang sebanyak ini. Namun, jika kita memilih untuk filter, pengguna itu bisa menentukan data apa saja sih yang ingin disaring, gitu. Nah, lalu yang selanjutnya mengenai group by. Di sini juga bisa dikombinasikan dengan filter. Misalnya sebagai berikut, saya memilih filter my quotation. Lalu untuk group by, saya pilih salesperson. Nanti akan muncul kategori seperti ini, di mana yang sesuai kriteria yang kita pilih itu hanya mutual admin. Begitu. Selanjutnya itu mengenai date, format, dan separator. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwa creation date ini formatnya masih mengikuti bulan, tanggal, tahun itu. Sementara kita di Indonesia seringkali menggunakan format yaitu dari tanggal, bulan, tahun. Sehingga kita ingin mengubah creation date ini dan caranya seperti berikut. Kita bisa memilih untuk home menu, kemudian kita bisa memilih setting. Nah, nanti akan tampak tampilan berikut. Lalu pilih translation, language. Oke, nanti akan muncul berbagai jenis bahasa. Kita bisa memilih untuk bahasa Indonesia saja. Nah, nanti akan tampak tampilan seperti ini, di mana date format itu sudah mengikuti tanggal, bulan, tahun. Kemudian untuk time format kita bisa ubah. Seandainya kita ingin yang opsi jam AM PM, kita bisa mengcopy aja ini, lalu nanti akan bisa disesuaikan. Selanjutnya tinggal klik activate. Ini kita klik add. Nah, jika muncul seperti ini, kita tinggal mengklik switch to Indonesian. Dengan kita telah melakukan setting tersebut, Odoo akan menyesuaikan sesuai bahasa yang kita inginkan tadi. Nah, di sini juga udah tampak jelas bahwa berbagai fitur yang tadinya bahasa Inggris itu telah berubah ke bahasa Indonesia gitu. Ya. Kemudian kita ingin kembali lagi ke fitur sales atau penjualan. Nah, di sini juga telah disesuaikan berbagai list yang ada di sini juga telah menyesuaikan bahasa Indonesia seperti itu. Oke, jika kita lihat secara detail, ini juga telah disesuaikan bahwa tanggal order itu tanggal 10 bulan 9 tahun 2023 dan jamnya telah menyesuaikan dengan settingan yang tadi kita ubah, yaitu ke AM maupun PM. Maka akan jadi seperti ini. Ya, artinya penyesuaian setting tadi telah berhasil dilakukan. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait navigasi Odoo. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dengan adanya kemampuan navigasi ini, tentunya pengguna bisa dengan mudah untuk mengakses data dari berbagai modul, dan itu akan meningkatkan efisiensi dari masing-masing pengguna. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman.